mau bahas tentang SP3K. Jadi setelah sebelumnya gue bahas permasalahan BI checking kalian gitu, sebelum teman-teman yang mau KPR rumah, ingat-ingat dulu BI checking lu gimana, ingat-ingat maksudnya pernah bermasalah apa enggak. Jadi booking fee lu masuk ke developer. Jadi kan ada yang mungkin balik lah kalau BI checking nggak lolos, tapi kalau nggak balik kan sayang gitu. Jadi sebelum lu ngambil KPR, lu cek lagi, lu inget-inget dulu BI checking lu gimana. Nah sekarang lanjut, gue mau bahas SP3K. Jadi teman-teman yang belum paham urutan ngambil rumah KPR itu, pertama kali adalah lu misalkan lu mau udah cocok nih sama rumah ya kan, yang KPR gitu, yang cicilan gitu, mau komersil maupun syariah maupun subsidi. Jadi langkah pertama adalah lu pasti booking fee. Nah setelah booking fee lu diminta data untuk dicek BI checking. Nah setelah BI checking lu lolos, lu pasti kan disuruh siapin berkas-berkas gitu kan. Berkas-berkasnya itu ntar ada di persyaratannya tuh. Kalau yang kerja tuh kalau nggak salah slip gaji 3 bulan terakhir, terus surat penempatan kerja lu di mana, berapa lama lu kerja, ya kan, terus kartu keluarga, KTP, NPWP, terus surat keterangan penghasilan. Kalau lu join income sama tuh, intinya sama kayak gitu kurang lebih untuk lanjut setelah BI checking. Nah dalam proses itu adalah untuk keperluan SP3K ya kan. Kalau yang belum tahu, SP3K itu surat penegasan persetujuan penyediaan kredit. Jadi dari misalkan lu dari bank apa gitu, contohnya BTN itu ngeluarin SP3K kalau udah dicek semua data lu. Jadi setelah BI checking mereka minta pemberkasan, terus ditunggu sampai berkas lu lengkap. Biasanya ya kalau memang ready stock dipercepat tuh, diminta cepet berkasnya. Tapi kalau misalkan rumahnya inden mungkin agak santai. Nah setelah dicek tuh biasanya butuh waktu ya minimal banget tuh 2 minggu. Tapi ada temen gue yang single, BI checkingnya bagus, single, gajinya jelas ya kan, dari jumlah cicilan yang dia rencana dia dihitung sama bank, memang dia masuk di 25 tahun, tapi dia dikabarin 1 minggu SP3K nya rilis. Jadi dia di situ tertera gajinya ya 6 jutaan, cicilannya waktu itu di 2.500.000 masuk. Kalau konvensional gitu, kalau untuk KPR, kalau emang BI checking lu lancar, terus gaji lu cukup gitu, ya masuk gitu. Dia akhirnya dari gaji 6 juta sekian dapat cicilan itu selama 300 bulan 2.500.000 ya kan. Itu fix di 2 tahun, jadi fix gitu 2.500.000 sekian selama 2 tahun promonya. Nanti kita bahas masalah promo. Nah jadi SP3K itu data lu itu mempengaruhi adalah mudah nggak dicek, maksudnya dari rekening koran lu atau transaksi-transaksi yang mungkin ada di 3 bulan terakhir dicek sama bank. Kalau memang bagus gitu dan nggak banyak pengeluaran, itu cepet. Karena temen gue waktu itu nggak punya cicilan sama sekali, jadi dia cuma 1 minggu SP3K nya turun, sudah rilis bahwa dia pemilik unit bla 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 ya kan, dan tinggal nunggu waktu akad. Jadi proses itu tergantung data kalau menurut gua ya, cuman gua nggak tahu itu sampai dalam-dalam. Jadi minimal itu kayaknya sih 2 minggu harusnya, tapi temen gua karena bagus jadi bisa cepet. Itu minimal 2 minggu. Jadi kalian setelah ngasih berkas, kalau memang unitnya nggak banyak di perumahan itu, kayak klaster gitu kan, cuman berapa unit, itu tinggal ditunggu aja selama 2 minggu gitu loh. Lu bakal dikabarin kalau lu lolos SP3K nya atau enggak. Jadi kalau misalkan lu booking fee gitu loh ya, anggaplah berapa juta gitu buat booking unit lu gitu ya kan, yang unit yang lu pengenin itu, kalau misalkan SP3 kalau nggak lolos gitu, itu ada, kalau misalkan nggak lolos karena bank, itu duitnya dibalikin kalau nggak salah. Tapi di situ ada biaya apresial nih, gua nggak ngerti ya itu yang bayar siapa, karena kan lu nggak lanjut nih untuk proses KPR. Jadi ada biaya apresial, itu biaya pengecekan data lu.
Itu gua nggak tahu yang bayar siapa, apa dipotong dari duit lu nanti. Tapi kalau lihat acara gue yang gue baca tuh dia balik duitnya booking fee lu, karena itu urusannya sama developer bukan sama bank. Nah tapi urusan pengecekan data apakah dipotong dari itu, dari developer itu, yang duit dari lu itu dibayar ke bank apa gimana, gue nggak tahu. Jadi kalau misalkan saran gue nih, kalau misalkan lo mau gampang gitu SP3K-nya mau gampang rilis untuk sampai diterima gitu ya kan, sampai lu bisa akad untuk lanjut ke akad, itu saran gue sih lu kalau bisa join income. Kalau misalkan lu mau cepet prosesnya gitu, dan pasti kalau BI checking lu bagus ya kan, maksudnya lancar gitu, itu kok kemungkinan besar lu lolos gitu, diterima buat dikasih penyediaan jasa buat kredit gitu dari bank. Itu SP3K-nya turun ada waktunya. Jadi kalau misalkan lu lagi dapat momen bagus nih, kayak bunga lagi banyak promo bank gitu kan, bunga lagi turun gitu, lagi promo sampai 6,9 atau 8%, menurut gue udah murah tuh. Lagi promo lu ngejar gitu kan, tapi lu rumah lu inden, dan SP3K-nya itu sedangkan waktunya cuma 3 bulan. Jadi SP3K itu cuma 3 bulan dari waktu perilisan. Misalkan hari ini rilis nih 2 minggu dari sekarang, 3 bulan dari sekarang tuh harus akad lo, kalau nggak diperpanjang lagi cuman sampai 2 kali. Jadi SP3K itu bisa diperpanjang cuma 1 kali, jadi total adalah 6 bulan. Kalau misalkan developer lo ngeyakinin rumah lo bakal jadi selama 6 bulan, ya menurut gue yang 5 bulan lah gitu sampai bisa akad gitu, bagus gitu. Jadi jangan sampai lo ngambil rumah inden juga SP3K-nya udah turun, rumahnya belum ready, repot tuh biasanya kalau kayak gitu, dihitung ulang nanti, jadi itu sia-sia. Jadi saran gue kalau bisa sih ya, kalau bisa lu ngambil yang udah ready stock aja rumahnya, jadi gampang gitu kan. Untuk proses KPR-nya lu bisa lanjut ke akad. Jadi buat teman-teman yang belum paham SP3K itu adalah ya itu fungsinya buat surat pemasti kalau lu tuh udah dapat unit itu, intinya gitu. Sampai lu akad itu surat pengantar lu bahasanya. Jadi ntar lu di situ ada keterangan tuh, lu mesti nyiapin apa aja yang mesti dibawa, entah itu pasangan, surat-surat segala macem. Jadi pas akad lu mesti nyiapin itu, jadi dibawa pas akad persyaratan yang ada di SP3K. Di SP3K juga banyak penjelasannya tuh, dari tenor bulan lu, misalkan berapa lama gitu, 25 tahun ya, 15 tahun, 10 tahun, di situ ada tapi bentuknya tertulis itu bulannya, kayak misalkan 25 tahun tuh 300 bulan. Terus kalau misalkan lu ada promo gitu kan, harganya fix 2 tahun, jadi lu nikmatin tuh, walaupun itu bank konvensional tapi lu nikmatin tuh harganya flat selama 2 tahun, nggak pengaruh tuh sama bunga yang berlaku. Jadi kalau misalkan nanti setelah 2 tahun itu ada kenaikan bunga, itu baru ngikutin suku bunga, itu kalau konvensional. Tapi kalau syariah lah kayaknya flat terus kayaknya ya. Jadi lu baca-baca nanti masalah SP3K, jangan sampai lu miss dan lu nggak paham gitu. Kalau bisa sih lu tanya sama pihak banknya nanti pas akad, jadi lu paham semuanya. Oke, sekian untuk masalah SP3K di 2021 versi gua yang gua baca-baca, semoga bermanfaat. Oke, makasih untuk waktunya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.